Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, al-hadi wal-arba'una al-manhajiyatu fi talabil ilmi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabud Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-41, yaitu Al-Manhajiyatu fi Thalabil Ilmi, yaitu metodologi dalam menuntut ilmu. Kemudian qauluhu, ya perkataan beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa yanbaghi an yabda'a min durusihi wa fil hifdhi wat takrari wal mutala'ati bil ahammi fal ahamma. Beliau mengatakan sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu dalam perjalanan menuntut ilmunya itu memulai, ya, baik dari pelajarannya atau di dalam menghafal atau di dalam mengulang atau di dalam menelaah, itu memulai dari yang paling penting, ya, kemudian yang setelah itu tingkat kepentingannya. Artinya hendaknya memprioritaskan, ya, membuat skala prioritas di mana yang paling penting itu yang didahulukan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan, hadzal adabu yata'allaqu bil manhajiyyati fi thalabil ilmi. Adab ini itu berkaitan dengan metodologi di dalam menuntut ilmu. Ya, metode, tata cara atau urutan di dalam menuntut ilmu. Fal manhajiyatu fit talabi amrun minal ahammiyati bimakanin. Maka metodologi di dalam menuntut ilmu itu perkara yang minal ahammiyati bimakanin. Artinya perkara yang sangat penting. Ya, sangat kritis, sangat penting. Ya, minal ahammiyati bimakanin itu ungkapan untuk menunjukkan perkara yang sangat penting. Wa dzalika li'annal ilma katsirun. Ya, mengapa? Karena ilmu atau cabang ilmu itu sangat banyak. Wal umra qasirun. Ya, sedangkan yang namanya umur itu sangat singkat. Wal awaridha katsiratun. Dan yang namanya aral, ya, atau halangan atau kesibukan itu akan sangat banyak. Fala budda min manhajiyatin yasiru 'alaiha thalibu. Maka harus ada metodologi, tata cara yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Liyastafida min juhdihi atau min jahdihi wa waqtihi. Supaya penuntut ilmu itu mendapatkan manfaat dari kesungguhannya dan juga dari waktu yang dikorbankan. Qala Salmanu Al-Farisiyu radhiyallahu anhu. Ya, telah berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu li sahibihi, ya, kepada sahabatnya atau muridnya. Innal ilma katsirun. Sesungguhnya ilmu itu sangat banyak, ya, cabang ilmu itu sangat banyak. Wal umra qasirun, dan sesungguhnya usia itu sangat singkat. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Maka ambillah cabang ilmu yang engkau perlukan di dalam perkara agamamu. Ya, artinya dahulukanlah mengambil ilmu yang engkau perlukan untuk memenuhi kebutuhan agamamu atau perkara yang berkaitan dengan agamamu. Wada' ma siwahu, dan tinggalkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi agamamu.
fala tu'anih. Dan maka jangan engkau menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi agamamu. Ini dapat dilihat di Hilyatul Auliya, ya, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata tis'in wa thamanina wa mi'atin, halaman 189. Kemudian al-isti'anatu biman yarsumu al-manhajiyata. Yaitu hendaknya kita memohon bantuan, ya, meminta bantuan kepada ulama yang dapat memberikan gambaran atau menunjukkan kepada kita metodologi menuntut ilmu yang tepat. Wanista'anat talibu bi syaikhin yarsumulahu al-manhajiyata fahadha aula. Dan jika seorang penuntut ilmu itu meminta bantuan kepada seorang syekh untuk menunjukkan atau memberikan gambaran metodologi yang tepat baginya untuk menuntut ilmu, maka itu adalah perkara yang lebih utama. Mengapa kita perlu bimbingan untuk mencari metodologi yang tepat bagi kita untuk belajar? Karena wahadihil manhajiyatu takhtalifu biikhtilafiz zamani wal makani wal madhhabi. Karena metodologi dalam menuntut ilmu itu berbeda-beda. Ya, tergantung perbedaan zaman, ya, waktu, yang perbedaan tempat dan juga perbedaan madhab. Jadi berbeda zaman, ya, berbeda tempat dan madhab itu belum tentu metodologinya sama. Jadi barangkali mungkin kita membaca, ya, kisah para ulama, bagaimana mereka belajar. Itu kita belum tentu bisa melaksanakan apa yang mereka kerjakan dahulu. Maka jika ada syekh yang membimbing kita dan mengarahkan kita untuk mencari metodologi yang tepat, maka itu yang lebih baik. Walil ulama is-sabiqina wa min ba'dihim taujihatun nafisatun fi sulamit ta'allumi. Dan para ulama yang terdahulu dan juga ulama-ulama yang datang setelah beliau-beliau itu memiliki arahan-arahan yang sangat berharga dalam menempuh anak tangga dalam menuntut ilmu. Famaratuha al-istifadatu minal waqti. Yang buah yang dapat dipetik dari arahan tersebut itu adalah kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Wat ta'sisu ala asasin salimatin, dan juga kita dapat bersandar pada pondasi yang selamat. Wa qawaida rasikhatin, dan juga bersandar pada kaidah-kaidah atau juga pondasi-pondasi yang kokoh. Qauluhu, ya, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, tsummal ahamma. Ya, tapi kalau tadi tulisannya bil ahammi fal ahamma. Ya, tapi kalau ini dikatakan tsummal ahamma, muradun bihi taqdimul ahammi minat durusi. Ya, maksudnya adalah mendahulukan yang paling penting di dalam menuntut ilmu. Ala ma yalihi mimma huwa dunahu firrutbati. Ya, mendahulukan suatu perkara daripada perkara lain yang mengikutinya, ya, dari tingkat kepentingan yang itu berada di bawahnya secara derajat. Ya, jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu yang paling penting terlebih dahulu. Lakin zahirul ibarati yufidut taraqqi. Ya, akan tetapi yang tampak dari ungkapan tsummal ahamma itu menunjukkan peningkatan. Ya, kalau tsummal ahamma itu artinya belajar yang penting kemudian yang lebih penting. Nah, itu kan berarti yang dipelajari yang awal yang kurang penting dulu, baru yang lebih penting. Itu kalau dari ibarahnya, dari ungkapannya. Wa huwa ghairu muradin qata'an, padahal bukan itu yang dimaksud tentu saja. Yang dimaksud ya yang belajar yang paling penting dulu, baru yang kurang penting.
Tapi kalau mengikuti uslub ini seolah-olah yang kurang penting dulu baru yang lebih penting. Wa alaihi fal aula, maka dan oleh karena itu yang lebih utama an yaqula, ya sebaiknya penulis mengatakan tsummal ahamma fal muhimma. Ya, tsummal ahamma fal muhimma. Wa takunu sighata af'ala ats-tsaniyati laisat 'ala babiha. Ya, maka jadilah bentuk af'ala yang kedua, yaitu tsummal ahamma yang kedua, itu tidak lagi pada babnya. Ya. Wa innama hiya min babismil fa'ili. Ya, tetapi kemudian dibawa yang tadinya mengikuti af'alut tafdil, dibawa ke ismul fa'il dari ahamma yuhimmu, kemudian al-muhimmu. Walihadza nadhairu fil lughati. Ya, dan oleh karena itu dari bahasa itu secara umum dia setara. Ya, tetapi di sini maknanya itu menunjukkan bahwa yang berikutnya itu kurang tingkat kepentingannya. Ya, unzur ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, ya, syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syarhus Syaikhi, syarah dari Syekh Shalihun Al-Utsaimin, dari Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, safhat 82, halaman 82. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian al-ibtida'u bi hifdzil Qur'anil Karimi, yaitu memulai perjalanan menuntut ilmu dengan menghafal Al-Qur'an yang mulia. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa awwalu ma yabtadi'u bihi hifdzul Qur'anil Azizi. Maka perkara pertama yang hendaknya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan menuntut ilmunya itu adalah menghafal Al-Qur'an yang agung. Fahuwa ahammul ulumi, karena Al-Qur'an itu adalah ilmu yang paling penting. Wa kana salafu la yu'allimunal haditha wal fiqha illa liman hafizal Qur'ana. Karena dahulu para ulama yang salih itu tidak akan mengajarkan hadis dan juga tidak akan mengajarkan fikih kecuali kepada orang yang telah menghafal Al-Qur'an. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, ai inna hifdzal Qur'anil azizi matlubun mimman yattajihu li talabil ilmi. Ya, maksudnya adalah sesungguhnya menghafal Al-Qur'an yang mulia ini itu perkara yang ditekankan, yang dituntut kepada siapa saja yang berniat atau bermaksud untuk menuntut ilmu. Fahuwa ahammul ulumi, ya, maka Al-Qur'an merupakan ilmu yang paling penting. Bal huwa asluha wa ummuha, ya, bahkan itu adalah pondasi dari ilmu dan juga ibu dari ilmu. Wa hukiya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dihikayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yaqulu, bahwa dahulu beliau pernah berkata, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Ya. Seluruh ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ya, banyak ya, pikiran lelaki atau pikiran manusia yang lalai dari Al-Qur'an. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Mirqatul Mafatihi, ya, Al-Mujallad At-Tasi'ah, jilid ke-9, Safhat 72 wa 903,000, halaman 3972. Kemudian waqala Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, wa tadfa fatadabbaril Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Maka tadabburlah, ya, renungilah Al-Qur'an jika engkau menginginkan petunjuk.
maka ilmu itu hanya dapat didapat di bawah tadabbur Quran, ya, atau ilmu hanya bisa didapat dengan merenungi Al-Quran. Ya, ini dapat dilihat di An-Nuniyatu, ya, An-Nuniyah, Safhata Ikhda wa Arba'ina, halaman 41. Kemudian ta'kidul a'immati ala taqdimi hifdzil Qur'ani ala thalabil ilmi. Ya, penekanan dari para ulama atau para imam ilmu untuk mendahulukan menghafal Quran daripada menuntut ilmu. Kemudian waqad nassa ala taqdimi hifdzil Qur'ani fi thalabil ilmi kibarul a'immati. Ya, waqad nassa ala taqdimi hifdzil Qur'ani fi thalabil ilmi kibarul a'immati. Dan sungguh para ulama terdahulu, ya, para imam terdahulu yang besar, para imam besar terdahulu itu menekankan untuk mendahulukan menghafal Al-Qur'an dari menuntut ilmu. Ya. Kabni Abdil Barri, seperti Ibnu Abdil Barr, wa Ibnul Jauzi dan Ibnul Jauzi, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihim. Dan selain mereka, rahimahumullahu ta'ala. Ini dapat dilihat di Unzur Saidul Khatiri, ya, Safhata Tis'in wa Sittina wa Mi'atin, halaman 169. Atau Majmu'u Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Mujalladah Tsalitsa wal 'Ishruna, halaman jilid ke-23, Safhata Arba'in wa Khamsina, pada halaman 54. Ya, mengapa para ulama menekankan untuk menghafal Al-Quran dulu? Liyashula ala thalibi alistidlalu. Ya, supaya lebih mudah bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui dalil. Ya, mengetahui dalil, untuk menyimpulkan dalil yang akan mereka pelajari. Karena semua ilmu agama itu pasti muaranya itu adalah dalil. Dan seagung-agung dalil itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dengan memiliki dasar hafalan Quran, maka itu akan membantu perjalanan menuntut ilmu para penuntut ilmu. Qala Ibnu Abdil Barri, ya, Ibnu Abdil Barr rahimahullahu ta'ala pernah berkata, awwalul ilmi hifdzu kitabillahi wa tafahumuhu. Perjalanan awal menuntut ilmu itu adalah menghafal Al-Qur'anul Karim, ya, kitabullah, dan memahaminya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabahu ma'ahu, atau fawajibu talabihi ma'ahu. Dan setiap ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Qur'an, maka wajib untuk dipelajari bersama Al-Qur'an. Artinya, banyak ilmu usul yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ya, seperti usul tafsir, bahasa Arab, ya, dan lain sebagainya, maka itu juga wajib dipelajari bersama Al-Qur'an menurut beliau. Wala aqulu inna hifdhahu kullahu fardun. Dan saya tidak mengatakan bahwa wajib menghafalkan keseluruhan Al-Qur'an. Walakinni aqulu, akan tetapi saya mengatakan, inna dzalika syartun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman. Bahwa syarat menghafal Al-Qur'an itu adalah syarat yang terus ada pada seseorang yang, ya, suka atau cinta untuk menjadi seorang ulama. Artinya, bukan berarti kemudian wajib menghafal seluruh Al-Qur'an, akan tetapi dalam perjalanan menuntut ilmu itu harus selalu ada usaha untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, apalagi jika ingin menjadi seorang alim, seorang ulama. Kemudian faqihan nasiban nafsahu lil ilmi, dan juga siapa saja, itu merupakan syarat yang terus ada bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang ahli fikih yang terus memperbaiki dirinya untuk ilmu.
laisa min babil fardhi, dan ini bukan sesuatu yang fardu, ya, sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap penuntut ilmu. Artinya ini merupakan penekanan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi, ada pada Al-Mujalladah Tsaniyah jilid kedua, Safhata Tsamanina wa Mi'ataini, halaman 280. Kita kembali ke atas. Wala'alla hadza mahmulun ala man bada'a at-talaba fi as-sighari. Ya, dan barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar di sini itu konteksnya itu dibawa kepada seseorang yang ingin menuntut ilmu pada usia kanak-kanak atau usia yang masih muda. Artinya sejak kecil, sejak muda itu sudah mendapatkan taufik untuk menuntut ilmu, maka hendaknya memulai dengan menghafal Al-Qur'an. Maksudnya barangkali seperti itu. Amma man lam yatlubul ilma illa fil kibari. Adapun orang yang ya belum menuntut ilmu melainkan di usia tuanya. Ya, tidak semua orang beruntung mendapatkan taufik untuk menuntut ilmu di usia mudanya. Ada yang mendapatkan taufik hidayah itu sudah dewasa, mungkin sudah tua. Ya. Maka itu barangkali tidak berlaku bagi orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Fa inna hifdzal Qur'ani sha'bun 'alaihi. Karena untuk orang yang tua, menghafal Al-Qur'an itu sangat sulit baginya. Jangankan menghafal Al-Qur'an, menghafal hal-hal sederhana pun sudah tidak semudah waktu muda dulu. Wa rubbama qata'ahu an ma'rifati ma yalzamuhu min ahkami dinihi. Dan boleh jadi atau bahkan seringkali orang yang sudah tua itu terhalang untuk mengetahui apa yang wajib dipelajari dari hukum agamanya. Ya. Jadi karena sudah tua, memulai menuntut ilmunya sudah ya tua, ingatannya sudah tidak kuat seperti muda dulu, maka barangkali hal-hal yang wajib bagi seorang muslim pun dia masih perlu usaha lebih untuk mempelajarinya. Ya. Qala al-Maimuni, ya berkata al-Maimuni rahimahullahu ta'ala, sa'altu Ahmada. Saya dahulu bertanya kepada Ahmad. Ayyuma ahabbu ilaika? Mana yang lebih engkau sukai wahai Ahmad? Abda'u bani bil Qur'ani au bil hadithi? Mana yang lebih engkau sukai wahai Ahmad? Aku memulai mengajari anakku itu dengan mengajarkan Al-Qur'an atau dengan hadis. Qala la. Ya, Ahmad menjawab tidak. Bil Qur'ani bil Al-Qur'ani. Ya, pokoknya mulailah dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Qultu, kemudian Al-Maimuni berkata, u'allimuhu kullahu, apakah saya mengajarkannya atau membuat dia hafal seluruh Al-Qur'an? Qala, kemudian Ahmad menjawab, illa an yas'ura alaihi fatu'allimuhu minhu. Ya, kecuali itu menyulitkan bagi anak laki-lakimu, kalau dia itu tidak menyulitkan maka ajarkan keseluruhan Al-Qur'an. Tsumma qala, ya kemudian Ahmad melanjutkan, idza qara'a awwalan ta'udul qira'ata wa lazimaha. Jika anakmu mulai membaca pertama, ya maka engkau ulangi bacaannya, ya sehingga itu terus-menerus menjadi kebiasaannya dalam membaca, ya terus-menerus dia membaca. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Tabaqatul Hanabilati, ya Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, Safhata pada halaman Arba'a Ashrota, halaman wa mi'ataini, halaman 214. Safhata Arba'a Ashrota wa mi'ataini. Kemudian kita kembali ke atas. Manhajus salafi fi adamit ta'limi illa ba'da hifdzil Qur'ani. Metodologi para ulama salafus shalih yang tidak mengajarkan ilmu melainkan setelah menghafalkan Al-Qur'an. Artinya para ulama terdahulu itu hanya mengajarkan Al-Qur'an kepada
calon muridnya yang sudah menghafal Al-Qur'an. Wa qad kana salafu la yu'allimuna al-haditsa wal fiqha illa liman hafidhal Qur'ana. Dan sungguh dahulu para ulama yang saleh ya, itu tidak mengajarkan hadis dan juga fikih melainkan kepada orang yang telah menghafal Al-Qur'an. Berarti hanya mengajarkannya kepada orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Qala Ibnu Abi Hatim, ya berkata Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan lam yada'ni abi atlubul haditha. Ya dahulu ayahku itu tidak menyuruhku atau tidak mengundangku untuk mempelajari hadis. Hatta qara'tul Qur'ana 'alal Fadli bin Syadzan. Ya sampai aku telah membaca Al-Qur'an atau menyempurnakan hafalan Qur'anku kepada Al-Fadl bin Syadzan. Artinya ayahnya Ibnu Abi Hatim itu hanya memintanya mempelajari hadis setelah beliau menghafalkan Al-Qur'an kepada gurunya yaitu Al-Fadl bin Syadzan. Kita lihat catatan kaki dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi Al-Mujallad Ats-Tsalitsah jilid ketiga safhata 30 wa 800 halaman 830. Kemudian beliau melanjutkan wa 'anil Walid bin Muslimin, dan dari Walid bin Muslim beliau mengatakan qala, ya beliau mengatakan kunna idza jalasnal Auza'i. Dahulu ketika kami duduk bersama dengan Al-Auza'i rahimahullahu taala. Fara'a fina hadatsan. Ya maka Al-Auza'i melihat ada hadatsan, ya seorang pemuda yang duduk bersama kami. Qala, maka Al-Auza'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya gulamu qara'tal Qur'ana, wahai pemuda, apakah engkau sudah menghafal Al-Qur'an? Fa in qala na'am, jika pemuda tersebut mengatakan, iya, saya sudah menghafal Al-Qur'an, qala, ya maka Al-Auza'i akan mengatakan iqra, ya bacalah, yusikumullahu fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu untuk memberikan wasiat, ya pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Ya, artinya beliau akan mengajarkan ilmu kepada anak tersebut kalau dia sudah menghafal Al-Qur'an. Wa in qala la, akan tetapi jika pemuda tersebut mengatakan tidak, saya belum menghafal Al-Qur'an, qala, maka Al-Auza'i akan mengatakan idhhab ta'allamil Qur'ana qabla an tatlubal ilma. Ya, pergilah wahai pemuda, pelajarilah, hafalkanlah Al-Qur'an dulu sebelum engkau menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Jami'u lil Khatibi, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 80 wa 100 halaman 108. Kita kembali ke atas. Warawa Ibnul Madini, ya, dan Ibnul Madini beliau meriwayatkan an Abdul Wahhab bin Hamamin, ya, dari Abdul Wahhab bin Hamam, an Ibni Jurayjin, dari Ibnu Jurayj beliau mengatakan ataitu qala, ya beliau mengatakan ataitu Ata'an, saya telah mendatangi Ata'. Wa ana uridu hadza sya'na, dan saat itu saya memiliki suatu urusan, saya menginginkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Wa indahu Abdullah bin Ubaidi bin Umairin. Ya, wa indahu Abdullah bin Ubaidi bin Umairin. Dan di sisi Ata itu ada Abdullah bin Ubaid bin Umair.
Faqala li Ibnu Umairin. Maka Ibnu Umair kemudian berkata kepadaku, qara'tal Qur'ana, ya, berkata kepada Ibnu Jurayj, apakah engkau telah menghafal Al-Qur'an? Qultu la. Maka Ibnu Jurayj menjawab, belum, wahai Abdullah atau Ibnu Umair. Qala, maka Ibnu Umair mengatakan, fadhhab faqra'hu. Maka pergilah dan hafalkanlah dan bacalah Al-Qur'an. Tsumma tulubil ilma. Ya. Kemudian baru setelah itu tuntutlah ilmu. Fadhahabtu. Ya, maka saya pergi dari sisi Atha. Ya, kemudian faghabartu zamanan, maka saya menghabiskan sekian waktu untuk menghafal Al-Qur'an. Hatta qara'tul Qur'ana, sampai saya dapat menghafal Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dari hafalan. Tsumma ji'tu Atha'an, maka kemudian saya kembali mendatangi Atha. Wa 'indahu Abdullahi, dan di sisi beliau ada Abdullah lagi, Abdullah bin Ubaid bin Umair lagi. Faqala, maka beliau bertanya lagi kepadaku, qara'tal faridata? Ya, apakah engkau telah menghafal al-faridah? Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang wajib yang berkaitan dengan agamamu, ya, atau mungkin bisa juga al-faraid, maksudnya ilmu waris, tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah perkara yang wajib. Ya, apakah engkau sudah mempelajari perkara yang wajib bagi agamamu? Qultu la. Maka Ibnu Jurayj menjawab, belum, wahai Abdullah bin Umair. Qala fata'allamil faridata. Maka beliau mengatakan, ya, pelajari yang wajib-wajib dulu. Ya. Tsumma tulubil ilma. Baru kemudian engkau tuntutlah ilmu. Qala, maka Ibnu Jurayj mengatakan, fatolabatul faridata tsumma ji'tu. Maka kemudian saya mempelajari perkara-perkara yang wajib, ya, kemudian saya mendatangi Atha lagi. Faqala, maka pada saat itu, ya, kemungkinan Abdullah lagi, ada di sisi beliau lagi, mengatakan, al-ana fatlubil ilma. Nah, sekarang kau sudah menghafal Al-Quran, sudah mempelajari hal-hal yang wajib, maka tuntutlah ilmu. Ini dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, Al-Mujalladah Sadisa, jilid ke-6, safhata sab'in wa isrina wa thalathimi'atin, halaman 327. Wa qala Abul Aina'i, ya, dan berkata Abul Aina, ataitu Abdullah bin Dawud. Saya mendatangi Abdullah bin Dawud, faqala ma jaa bika. Ya, maka Abdullah bin Dawud mengatakan, mengapa atau apa yang membuatmu datang kepadaku, wahai Abul Aina? Qultu, maka saya menjawab, al-haditha. Ya, saya kesini, wahai Abdullah bin Dawud, saya ingin mempelajari hadis. Qala idhab. Ya, maka Abdullah bin Dawud mengatakan, pergilah. Fa tahfadzul Qur'an. Yang pergilah, kemudian hafalkanlah Al-Qur'an. Qultu, maka Abul Aina mengatakan, qad hafiztul Qur'ana. Wahai Syekh, sungguh saya telah menghafal Al-Qur'an. Qala, kemudian Abdullah bin Dawud, beliau mengatakan, Iqra. Maka bacalah, ya, beliau menyebutkan surat Yunus, ya, ayat 71. Ya, watslu alaihim naba'an Nuh, ya. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ya. Diminta membaca surat Yunus ayat 71. Faqara'tul usyra hatta anfadtuhu. Ya, maka saya mulai membaca 1/10, ya, dari apa yang beliau minta, ya, sampai mungkin, ya, saya menikmati, ya, tanpa membacanya dengan lancar. Membaca Al-Quran dengan lancar. Ini membuktikan bahwa tadi Abdullah bin Dawud itu ingin mengetes, oh ini berarti betul hafal Al-Quran. Faqala li, ya, maka beliau mengatakan kepadaku, idhabil ana. Ya, kalau gitu silakan kau pergi sebelum mempelajari hadis dariku. Fata'allamil fara'idho.
Ya, maka pelajarilah ilmu waris. Ya, pelajarilah ilmu waris. Qultu, maka Abul Aina mengatakan, qad ta'allamtus sulba wal jadda wal kubaro. Ya sungguh saya telah mempelajari as-sulb, al-jadd dan al-kubar. Ini merupakan pembahasan-pembahasan dalam ilmu waris. Ya wahai Syekh, saya sudah mempelajari ilmu waris. Buktinya saya sudah belajar as-sulb, al-jadd dan al-kubar. Qala, ya maka kemudian Abdullah bin Dawud mengetes, ya. Fa ayyuma aqrabu ilaika. Maka mana yang lebih dekat hubungannya kepadamu wahai Abul Aina, ibnu akhika au ammuka. Ya, ibnu akhika au ammuka. Mana yang lebih dekat kekerabatannya kepadamu? Apakah keponakanmu? Ya, jadi di sini beliau ingin menanyakan mana yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Apakah keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-lakimu, atau pamanmu, ya, paman dari ayahmu. Ya, paman dari ayahmu, atau ya mudahnya pamanmu atau keponakanmu, ya, mana yang lebih dekat kekerabatannya. Qultu, maka Abul Aina mengatakan, keponakanku, wahai Syekh Abdullah bin Dawud. Itu lebih dekat. Qala, maka Abdullah bin Dawud mengatakan, walima, lah mengapa kok keponakanmu lebih dekat dari pamanmu? Qultu, maka Abul Aina menjawab, li'anna akhi min abi. Ya, karena saudara laki-lakiku itu hubungannya dari ayahku. Ya, wa ammi min jaddi. Ya, sedangkan pamanku itu adalah hubungannya dari kakekku. Ya. Artinya keponakanku itu kan hubungannya dari bapakku, lebih dekat. Sedangkan pamanku hubungannya itu dari kakekku, lebih jauh. Ya. Maka di sini diterima lagi jawabannya, dianggap sudah memahami ilmu waris. Qala, tapi Abdullah bin Dawud masih ingin mengetes. Idhabil ana, ya maka pergilah sekarang wahai anak muda. Fata'allamil arabiyyata, maka pelajarilah ilmu bahasa Arab. Qala qad alimtuha qabla hadaini. Maka Abul Aina mengatakan, wahai Syekh, sungguh saya telah menguasai bahasa Arab sebelum menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu waris, sebelum kedua ilmu ini. Qala, maka beliau mengetes lagi. Falima qala Umaru, yakni hina tu'ina. Ya, maka beliau mengatakan, mengapa Umar berkata, ya, yaitu ketika beliau dahulu ditusuk, ya, ya lallahi walil muslimina. Ya lallahi walil muslimina. Lima futihatilka wa kusiro hadhihi. Ya. Mengapa yang lam yang pertama, yang pada lafdzul jalalah itu di fathah? Kemudian, mengapa lam yang kedua yang menyambung ke al-muslimina itu di kasroh? Qultu, ya, qultu, maka Abul Aina mengatakan, futihatil kalamu ala du'ai. Yang lallahi, itu lamnya difathahkan, karena itu untuk doa. Ya, lamnya adalah lam doa. Wa kusira hadhihi ala listighatsati walintisari. Kemudian lam yang kedua itu di kasroh, ya karena itu untuk uslub istighatsah dan intisar. Ya, jadi di sini beliau dapat dengan cepat menjelaskan perbedaan lam yang ada pada lafdzul jalalah dan lil muslimina. Menunjukkan beliau sudah menguasai bahasa Arab. Faqala, ya maka Abdullah bin Dawud, ya beliau sudah selesai mengetes calon muridnya. Beliau mengatakan, "Lau haddathtu ahadan la haddathtuka." Ya, lau haddathtu ahadan la haddathtuka. Ya, kalaulah saya meriwayatkan hadis kepada seseorang, ya maka sungguh saya akan meriwayatkan hadis kepadamu. Artinya beliau telah diterima jadi muridnya, ya Abul Aina telah diterima jadi muridnya, diakui keilmuannya karena sudah hafal Al-Quran, sudah menguasai ilmu waris dan mempelajari bahasa Arab, maka Abdullah bin Dawud bersedia untuk
meriwayatkan hadis kepada Abul Aina. Ya, ini dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, Al-Mujalladat Tasi'ah, jilid ke-9, Safhata Ihda wa Khamsina wa Thalathimi'atin. Halaman 351. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.